Pernah nggak sih Anda ngerasa kok gampang banget capek ya? Atau sering banget haus padahal cuacanya biasa aja? Hati-hati, itu bisa jadi bukan hal sepele. Hari ini, kita bakal kupas tuntas salah satu pencuri kesehatan terbesar di dunia, diabetes mellitus. Yuk, kita kenali musuh diam-diam ini, biar kita yang pegang kendali, bukan sebaliknya. Coba deh, lihat angka yang luar biasa besar ini. 387 juta. Ini bukan cuma statistik loh. Ini adalah jumlah orang dewasa di seluruh dunia. Mungkin tetangga kita, teman kita, atau bahkan keluarga kita sendiri yang hidup dengan diabetes. Ini adalah pandemi yang senyap, yang terjadi di sekitar kita setiap hari. Nah, kutipan ini benar-benar membuka mata. Kita sering dengarnya kan, oh penyakit gula. Kedengarannya sepele ya, padahal dampaknya itu jauh lebih luas dari sekedar gula darah. Kalau nggak terkontrol, ini bisa merusak mata, menyerang ginjal, merusak saraf, sampai ke jantung. Inilah kenapa kita harus paham betul apa itu diabetes. Oke, jadi ini dia nih perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari yang paling dasar, apa sih diabetes itu? Terus kita kenali penyebab dan gejalanya, belajar cara mencegahnya, gimana cara ngontrolnya, dan dukungan apa yang bisa kita dapat dari alam. Siap ya? Baik, kita mulai dari awal banget. Waktu kita dengar kata diabetes mellitus, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di dalam tubuh kita? Yuk kita bedah konsep dasarnya biar gampang dimengerti. Gampangnya gini deh, diabetes mellitus itu kondisi di mana gula atau glukosa itu numpuk di aliran darah. Harusnya kan gula itu masuk ke sel-sel tubuh kita buat jadi energi. Kenapa bisa numpuk? Karena ada masalah sama yang namanya insulin. Anggap aja insulin itu kunci buat ngebuka pintu sel. Nah, pada penderita diabetes, kunci ini bisa jadi rusak, jumlahnya kurang, atau bahkan nggak ada sama sekali. Biar lebih kebayang, begini proses normalnya. 1. Makanan kita jadi glukosa. 2. Pankreas ngerilis insulin si kunci tadi. 3. Insulin ini ngebuka pintu sel. 4. Glukosa masuk ke sel dan diubah jadi tenaga. Nah, pada diabetes, proses di nomor 3 atau 4 ini macap. Akibatnya, gula jadi gelandangan di aliran darah, nggak bisa masuk ke rumahnya di dalam sel. Sekarang, penting banget nih buat bedain dua tipe utamanya. Ada tipe 1, di mana sistem imun kita keliru nyerang pabrik insulin di pankreas, tapi fokus utama kita hari ini adalah tipe 2. Kenapa? Karena ini yang paling banyak terjadi. Mayoritas kasus di Indonesia itu tipe 2. Dan disinilah kabar baiknya. Tipe 2 ini erat banget kaitannya sama gaya hidup. Artinya apa? Artinya kita punya kekuatan besar buat mencegahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa aja sih yang paling berisiko? Dan apa sinyal-sinyal awal yang dikirim tubuh kita yang seringnya kita cuekin? Yuk kita selidiki bareng-bareng. Coba deh, kita jadi detektif buat diri sendiri sejenak. Lihat daftar ini. Ada riwayat keluarga? Yup. Berat badan agak berlebih? Mungkin. Sering mager alias kurang gerak? Nah, suka yang manis-manis? Pasti. Ingat ya, ini bukan buat ngejudge, tapi buat kita jadi lebih sadar. Makin banyak centangnya, makin kenceng juga alarmnya buat kita mulai waspada. Sebelum saya lanjut, saya mau Anda berhenti sejenak dan coba inget-inget. Pernah nggak ngerasain hal-hal aneh di tubuh yang, ya, Anda anggap biasa aja? Karena sering banget gejala awal diabetes ini nyamar jadi hal-hal sepele. Nah, ini dia nih alarm-alarm palsu yang sering kita abaikan. Gampang haus, bolak-balik ke toilet, capek terus. Paling karena sibuk atau kurang tidur. Luka kok lama sembuhnya? Biasa aja. Padahal, ini bisa jadi cara tubuh kita teriak minta tolong. Jangan pernah abaikan bisikan-bisikan ini sebelum dia berubah jadi teriakan yang kencang. Setelah tadi kita bahas risikonya, sekarang waktunya buat kabar baik. Khususnya untuk diabetes tipe 2, masa depan kesehatan kita itu bukan takdir, tapi pilihan. Pencegahan itu sangat mungkin, dan kuncinya ada di tangan kita sendiri. Inilah 4 pilar utamanya, fondasi yang bisa nopang kesehatan kita dari ancaman diabetes. Nggak ada yang aneh-aneh kok. Atur makan, rutin gerak badan, jaga berat badan ideal, dan jangan lupa cek rutin. Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa kalau kita konsisten. Dan ini bukan sekedar omongan loh. Kutipan ini diambil dari sebuah meta-analisis. Itu artinya, para ilmuwan ngumpulin data dari banyak banget penelitian besar di seluruh dunia, dan mereka nemuin satu kesimpulan yang sama. Mengubah gaya hidup adalah cara paling ampuh buat motong resiko diabetes. Jadi pilihan kita sehari-hari itu terbukti secara ilmiah punya kekuatan super. Tapi gimana kalau diagnosis itu udah terlanjur ada? Apa ini akhir dari segalanya? Sama sekali bukan. Justru, ini adalah awal dari babak baru, yaitu babak belajar mengendalikan. Kuncinya bukan lagi mencegah, tapi mengontrol, agar kita bisa tetap hidup dengan berkualitas.
Ini dia 4 rutinitas harian yang jadi senjata utama kita. Atur apa yang kamu makan, gerakan tubuhmu, pantau angkanya, dan yang paling penting, dengarkan anjuran dokter. Anggap ini bukan hukuman, tapi sebuah sistem manajemen diri yang baru. Kuncinya cuma satu, konsisten. Nah, kalau ada satu angka yang paling penting untuk Anda ingat dari obrolan kita hari ini dia, 58%. Penelitian membuktikan cuma dengan mengubah gaya hidup, orang-orang yang berisiko tinggi bisa memangkas risiko terkena diabetes lebih dari setengahnya. Ini bukan angka main-main, ini bukti nyata kalau kekuatan terbesar untuk berubah itu ada di dalam diri kita. Oke, setelah kita bangun fondasi gaya hidup sehat yang kokoh, ada satu elemen lagi nih yang bisa kita tambahkan di atasnya, yaitu dukungan dari alam. Yuk kita lihat gimana alam bisa jadi partner kita dalam perjalanan kesehatan ini. Tapi, tolong digarisbawahi ya, ini penting banget. Fondasi utamanya itu tetap pola makan sehat, olahraga, dan anjuran medis. Itu harga mati, nggak bisa diganti. Dukungan dari alam atau herbal itu fungsinya sebagai pelengkap, sebagai tim hore, bukan sebagai jalan pintas, apalagi pengganti pengolahan utama. Nah, ngomongin soal dukungan herbal, salah satu contoh yang memanfaatkan kekayaan alam Indonesia itu adalah Betacare dari Naturafit. Produk ini diformulasikan dari ekstrak herbal pilihan yang emang udah dikenal dari dulu, kayak Sambiloto dan Brotowali, yang fungsinya untuk membantu metabolisme gula dalam tubuh. Ini bukan obat ajaib ya, tapi lebih sebagai teman pendamping alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda, dari produsen yang sudah terpercaya sejak tahun 2007. Kalau Anda merasa butuh teman pendamping alami dalam perjalanan sehat Anda, langkah selanjutnya gampang banget. Anda bisa langsung hubungi tim kami lewat WhatsApp di nomor yang ada di layar. Mau tanya-tanya dulu atau konsultasi, boleh banget. Setelah semua informasi ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Bukan buat besok atau minggu depan, tapi buat hari ini, sekarang juga. Langkah kecil apa, sekecil apapun itu, yang akan Anda ambil untuk membangun masa depan yang lebih sehat dan bebas dari ancaman diabetes? Pilihannya ada di tangan Anda.